Jadi aku tahu perubahan Bang Amar yang sudah banyak jauh berubah gitu loh. Jadi kalau aku tinggalin, siapa lagi yang bisa ngasih info tahu gini 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 ini loh masalahnya gini gini gitu loh. Kan yang masalah saksi, jadi waktu pas saksi tadi Bang Amar bacakan itu udah aku kasih saat Jaya jadi saksi, ya kan? Saya udah kasih ke Om John karena pihak 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 Jaya memang yang WhatsApp duluan. Sebenarnya aku sih nanya, sebenarnya tadinya nggak mau lihat jadi saksi, niatnya nanya karena kan saat di kamar itu ada Bang Amar, ada Jaya, ada Febri. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Wajar dong kalau saya mau tahu apa sih yang sebenarnya. Jadi saya cari tahu nomor telepon mereka tapi nggak dapat. Akhirnya dia ngubungin saya lewat salah satu medsos. Ya dia menagih kalau gara-gara kamarnya diperiksa, handphonenya diambil, jadi dia minta ganti katanya. Ya udah, dengan imbalan ganti aku akan, ya tadi kan dengar sendiri lah ya, nggak perlu aku jelasin. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi udah, aku nih sudah terlalu dibawa jauh banget sih sama Bang Amar gitu. Tapi ya udahlah, ini kan emang bukti yang harus kita keluarin gitu. Dan oke, tadi kan waktu bicara soal komitmen. Nah, komitmen apa sih? Ya tanya aja, kalau itu aku nggak bisa ngomong, tanya sama Bang Amar aja komitmen apa yang harus dijalani selama mau ngurusin dia. Tadi ada obrolan perihal itu. Oh iya ada pasti. Reaksi Hah? Bang Amar? Ya tadi reaksinya gimana? Seperti apa? Dia lebih takut ditinggal saya atau ditinggal orang lain? Itu saya bukan sombong, tapi di sini udah bukan perkara aku sayang Bang Amar hati nggak ada. Di sini saat kejadian itu gue lagi berhubungan sama Bang Amar dan gue tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Jadi sebenarnya udah capek nggak mau ngurusin kayak gini, capek banget. Tapi gue harus terjun karena gue tahu gitu ya. Aku yang tahu tiap hari aku kunjungan ke dia, aku tahu bagaimana di dalam keadaan itu, aku tahu gitu loh. Bagaimana Bang Amar ya udah benar-benar berubah, dikasih lagi barang aku tahu, tapi sayangnya aku nggak bisa jadi saksi karena kan aku tiap hari ngadirin sidang, nggak boleh jadi saksi katanya. Jadi aku tahu perubahan Bang Amar yang sudah banyak jauh berubah gitu loh. Jadi kalau aku tinggalin, siapa lagi yang bisa ngasih info tahu gini ini loh masalahnya gini gitu loh. Oke. Jadi cuma itu capeknya karena ya udah capek lah, kalian juga kan ngikutin Bang Amar tiap minggu pasti ada rasa capeknya gitu. Cuma kalau aku tinggalin, siapa lagi gitu yang mau ngurusin dia kayak gini tuh, siapa? Karena aku yang tahu semuanya kejadiannya Bang Amar gimana sih. Jadi kayak udah capek aja dan kayak alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu putusan, serahin aja semua sama Allah udah. Dok, setelah Adiknya laki-laki, aku juga nggak bisa nyalain adiknya laki-laki punya pekerjaan lain gitu loh. Yang kemarin saat kejadian itu aja kan harus aku yang ketemu sama si pengacara itu gitu, aku siapa emangnya kan gitu ya. Ibu HP Gitu loh. Jadi Selama ini selesai. ya udah, dulu nggak gitu juga, Bu, nggak gitu juga, Bu. Juga ini lagi ngomong nggak sopan, Bu. sopan Bu. ya udah segini biar nggak berantem, udah selesai ya, aku harus ketemu Bang Amar sebentar. Oke udah ya, oke thank you. Bu, jangan gitu lagi ya, Bu ya, tolong. Jangan dari awal sampai Iya di itu titik kan ini. mentalnya harus dikuatin. Mama aku sudah terlalu banyak dibawa jauh gitu loh. Karena saat itu Bang Amar nggak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak pepipin aja tuh aku yang ngurus, adik-adiknya nggak ada yang ngurus gitu. Kadang-kadang adik-adiknya juga sibuk kerja. Itu aku yang terlibat gitu loh. Jadi capek banget gitu loh. Dan aku tahu semuanya gitu loh yang terjadi sebenarnya. Enggak 100% kok Bang Amar bener, enggak gitu. Cuman aku harus cari keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau emang bener dihukum, jadi hukumlah secara profesional gitu loh. Gitu, jadi kayak udah capek aja gitu loh ngurusin kayak gini, karena aku sudah terlalu banyak terlibat jauh gitu di bawah sama Bang Amar gitu. Oke. Oke ya. Meruntuhkan komitmen dokter nggak sih untuk menemani Amar terus sampai nanti? Iya kan aku bilang apa selesai sidang balik lagi, nggak usah nanya soal jodoh itu di tangan Allah, mau aku jodoh mau aku enggak, semua ikhlas, aku ikhlas karena apa? Karena aku tahu saat itu kejadiannya lagi berhubungan sama aku. Egois gak sih setelah Bang Amar ada kasus kayak gini aku ninggalin dia? Itu sangat egois kan.
Setiap pertemuan sama pengacara, setiap pertemuan sama kepala KPR, itu aku yang ketemu sama Om John. Tidak ada satupun saudaranya, tantenya, adiknya ada nggak ketemu. Sampai aku minta adiknya untuk bertemu aja, aku utus driver aku suruh jemput, aku naik Grab jemput adiknya suruh datang. Karena bilang gimana aku belum keluarganya Bang Amar, tetap adiknya gitu. Gitu, tapi kan nggak ada. Makanya kalau nggak ada aku siapa lagi yang mengurus Bang Amar sampai sejauh ini? Siapa? Nggak ada. Nggak punya hidup lagi dia ke depannya kalau nggak ada aku. Gitu loh. Jadi tolong lagi tuh bagi orang-orang yang pengen hancurin mental aku. Udahlah, aku juga kalau punya pilihan ngapain juga gitu aku ngurusin Bang Amar. Aku juga bukan siapa-siapa kok. Tapi ini bukan tentang soal hati, tapi soal kemanusiaan yang aku tahu kejadian sebenarnya gimana gitu loh. Aku tahu dan aku tidak mencari tahu, tapi orang-orang itu yang ngasih tahu ke aku gitu, dan aku juga tahu keadaan di rutan itu seperti apa. Aku hampir tiap hari jenguk Bang Amar, hampir tiap hari pagi siang. Aku bayangin apa sih namanya, sesi pagi sesi siang itu aku 2 kali datang. Ini wartawan yang selalu setia, tanya aja dia berapa hari aku ketemu di rutan, bawa apa aku tiap hari ke rutan. Jadi sangat tahu gitu loh apa kebutuhannya Bang Amar. Jadi untuk yang lainnya udah fokus aja sampai sidangnya Bang Amar selesai. Ini kan udah selesai, kadar Allah saksi nggak datang, ya udah itu dijalani Allah ya kan, nanti tinggal putusan dari JPU itu seperti apa gitu. Kan yang masalah saksi, jadi waktu pas saksi tadi Bang Amar bacakan itu udah aku kasih saat Jaya jadi saksi, ya kan? Saya udah kasih ke Om John karena pihak Jaya memang yang WhatsApp duluan. Sebenarnya aku sih nanya, sebenarnya tadinya nggak mau lihat jadi saksi, niatnya nanya karena kan saat di kamar itu ada Bang Amar, ada Jaya, ada Febri. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Wajar dong kalau saya mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Saya cari tahu nomor telepon mereka tapi nggak dapat. Akhirnya dia ngubungin saya lewat salah satu medsos, ya dia menagih kalau gara-gara kamarnya diperiksa, handphonenya diambil, jadi dia minta ganti katanya. Ya udah, dengan imbalan ganti aku akan, ya tadi kan dengar sendiri lah ya, nggak perlu aku jelasin. Jadi itu sih sebenarnya, jadi udah aku nih sudah terlalu dibawa jauh banget sih sama Bang Amar gitu. Tapi ya udahlah, ini kan emang bukti yang harus kita keluarin gitu. Dan oke, tadi kan waktu bicara soal komitmen. Nah, komitmen apa sih? Ya tanya aja, kalau itu aku nggak bisa ngomong, tanya sama Bang Amar aja komitmen apa yang harus dijalani selama mau ngurusin dia. Tadi ada obrolan perihal itu. Oh iya ada pasti. Reaksi Bang Amar? Ya tadi reaksinya gimana? Seperti apa? Dia lebih takut ditinggal saya atau ditinggal orang lain? Gitu, saya bukan sombong, tapi di sini udah bukan perkara aku sayang Bang Amar, hati nggak ada. Di sini saat kejadian itu gue lagi berhubungan sama Bang Amar dan gue tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Jadi sebenarnya udah capek nggak mau ngurusin kayak gini, capek banget, tapi gue harus terjun karena gue tahu gitu ya. Aku yang tahu, tiap hari aku kunjungan ke dia, aku tahu bagaimana di dalam keadaan itu, aku tahu gitu loh. Bagaimana Bang Amar ya udah benar-benar berubah, dikasih lagi barang, aku tahu, tapi sayangnya aku nggak bisa jadi saksi karena kan aku tiap hari ngadirin sidang, nggak boleh jadi saksi katanya. Jadi aku tahu perubahan Bang Amar yang sudah banyak, jauh berubah gitu loh. Jadi kalau aku tinggalin, siapa lagi yang bisa ngasih info tahu gini ini loh masalahnya gini gitu loh. Oke. Jadi cuma itu capeknya, karena ya udah capek lah, kalian juga kan ngikutin Bang Amar tiap minggu pasti ada rasa capeknya gitu. Cuma kalau aku tinggalin, siapa lagi gitu yang mau ngurusin dia kayak gini tuh, siapa? Karena aku yang tahu semuanya kejadiannya Bang Amar gimana gitu. Sih, jadi kayak udah capek aja dan kayak alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu putusan, serahin aja semua sama Allah udah. Dok, Adiknya laki-laki, aku juga nggak bisa nyalain adiknya laki-laki punya pekerjaan lain gitu loh. Yang kemarin saat kejadian itu aja kan harus aku yang ketemu sama si pengacara itu gitu. Aku siapa emangnya? Kan gitu ya. Ibu HP. Gitu loh. Jadi Kalau ini selesai. ya udah. Aduh, nggak gitu juga Bu, nggak gitu juga. Itu juga ini lagi ngomong sopan Bu. Sopan Bu. Ya udah segini biar nggak berantem, udah selesai ya. Aku harus ketemu Bang Amar sebentar, oke? Udah ya. Oke, thank you. Bu jangan gitu lagi ya Bu ya, tolong.
persidangan dari awal sampai Iya di itu titik kan ini. mentalnya harus dikuatin. Mama aku sudah terlalu banyak dibawa jauh gitu loh. Karena saat itu Bang Amar nggak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak kepipin aja tuh aku yang ngurus, adik-adiknya nggak ada yang ngurus gitu. Kadang-kadang adik-adiknya juga sibuk kerja. Itu aku yang terlibat gitu loh. Jadi capek banget gitu loh, dan aku tahu semuanya gitu loh yang terjadi sebenarnya. Enggak 100% kok Bang Amar bener, enggak gitu. Cuman aku harus harus cari keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau emang bener dihukum, jadi hukumlah secara profesional gitu loh. Gitu, jadi kayak udah capek aja gitu loh ngurusin kayak gini, karena aku sudah terlalu banyak terlibat jauh gitu di bawah sama Bang Amar gitu. Oke. Oke ya. Meruntuhkan komitmen dokter nggak sih untuk menemani Amar terus sampai nanti? Iya kan aku bilang apa selesai sidang balik lagi, nggak usah nanya soal jodoh itu di tangan Allah, mau aku jodoh mau aku enggak, semua ikhlas. Aku ikhlas karena apa? Karena aku tahu saat itu kejadiannya lagi berhubungan sama aku. Egois gak sih setelah Bang Amar ada kasus kayak gini aku ninggalin dia? Itu sangat egois, karena setiap pertemuan sama pengacara, setiap pertemuan sama kepala KPR itu aku yang ketemu sama Om John. Tidak ada satupun saudaranya, tantenya, adiknya ada nggak ketemu. Sampai aku minta adiknya untuk bertemu aja, aku utus driver aku suruh jemput, aku naik Grab jemput adiknya, suruh datang. Karena bilang gimana aku belum keluarganya Bang Amar, tetap adiknya gitu. Gitu, tapi kan nggak ada. Makanya kalau nggak ada aku siapa lagi yang mengurus Bang Amar sampai sejauh ini? Siapa? Nggak ada. Nggak punya hidup lagi dia ke depannya kalau nggak ada aku. Gitu loh. Jadi tolong lagi tuh bagi orang-orang yang pengen hancurin mental aku. Udahlah, aku juga kalau punya pilihan ngapain juga gitu aku ngurusin Bang Amar. Aku juga bukan siapa-siapa kok. Tapi ini bukan tentang soal hati, tapi soal kemanusiaan yang aku tahu kejadian sebenarnya gimana gitu loh. Aku tahu dan aku tidak mencari tahu, tapi orang-orang itu yang ngasih tahu ke aku gitu, dan aku juga tahu keadaan di rutan itu seperti apa. Aku hampir tiap hari jenguk Bang Amar, hampir tiap hari pagi siang. Aku bayangin apa sih namanya, sesi pagi sesi siang itu aku 2 kali datang. Ini wartawan yang selalu setia, tanya aja dia berapa hari aku ketemu di rutan, bawa apa aku tiap hari ke rutan. Jadi sangat tahu gitu loh apa kebutuhannya Bang Amar. Jadi untuk yang lainnya udah please, fokus aja sampai sidangnya Bang Amar selesai. Ini kan udah selesai, kadar Allah, saksinya datang, ya udah itu dijalani Allah ya kan. Nanti tinggal putusan dari JPU itu seperti apa gitu. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.